dipersembahkan oleh kita keluar. Oke. Silakan. Oh, ini kolam ikan nih, Mas Mose. Iya, biasanya memberi ketenangan lah gitu. Memberi ketenangan kalau ya. lagi pusing-pusing dikit. Iya. Oh, banyak juga ini ikannya. Lumayan lah, lumayan. Ini kita emang demen nih. Oh dikit? Oh, enggak udah. Oke. Cukup tadi ya, kebanyakan lagi. Iya, kenyangan. Iya, bener. Mas Mose kan tergolong masih sangat muda. Pasti ada karyawan yang jauh lebih tua. Ya. Nah, ini sebagai seorang pemimpin yang masih muda, ini bagaimana cara Mas Mose berinteraksi dengan karyawannya? Jadi menurut saya di posisi seperti saya lebih ininya sih kita harus bisa berkomunikasi dengan semua karyawan. Semua karyawan dari di level manapun lah katakanlah ya, apapun job desk-nya mereka dan berapapun umur mereka gitu. Sebenarnya umur itu hanyalah angka gitu ya kan, ada patah katanya it's just a number. Dan saya sangat percaya itu. Dan kenapa kita semua bisa menjadi satu tim yang solid ini, karena semuanya mempunyai tujuan yang sama gitu. Visi misi kita adalah yaitu visinya untuk membangun IoT ekosistem yang paling maju lah gitu. Cara dan misinya itu adalah untuk mempercepat transisi society untuk hidup lebih pintar, standard of livingnya biar lebih naik ke atas. Jadi orangnya tua atau muda, kalau misalnya mereka mempunyai visi misi yang sama, mereka mau ke arah situ dan mereka bisa contribute untuk cause ini gitu. Dan kita semestinya bebas saja berkomunikasi. Jangan sama jadi mereka. barrier ya. Jangan itu dijadikan barrier. Itu dia. Artinya ini sesuatu yang saya tangkap. Harus saya underline ini, bahwa setiap orang di dalam tim itu harus punya tujuan yang sama. Iya. Oke, nah itu gimana caranya untuk menyampaikan ke semua tim bahwa ini tujuan kita dan ini harus menjadi tujuan semua orang yang ada di sini. Gimana caranya? Nah itu sebenarnya dimulai dari culture-nya ya menurut saya. Culture sebuah perusahaan itu penting sekali. Culture sebuah perusahaan itu penting? Sangat penting. Karena culture itu membangun etos dan gimana cara kerjanya perusahaan itu gitu. Perusahaan itu bukanlah satu atau dua orang atau hanya produknya atau apanya, tapi perusahaan itu adalah sebuah culture yang harus dibina dengan benar untuk menuju ke tujuan yang sama. Misalnya dari values kita itu adalah integrity, collaboration, innovation, sama commitment gitu. Untuk bisa berada di perusahaan kita gitu, untuk bisa menuju tujuan kita, semua orang harus memiliki values itu. Dan dengan adanya itu kita bisa mempunyai mindset yang sama untuk mencapai goals kita. Ini saya underline sekali lagi bahwa setiap perusahaan itu harus punya culture dan harus punya nilai gitu kan. Tadi saya pernah baca disingkatnya jadi ICIC. Iya, IC. Integrity, collaboration, innovation, sama komitmen. Dan keempat ini harus menjadi value dari semua orang di dalam Miyota. Harus. Baik. Nah ini selama ini apakah itu menjadi kendala? Artinya mungkin ada yang merasa bahwa saya punya nilai sendiri sebetulnya dalam bekerja, atau semua harus punya nilai ini, terserah kalau nanti ada tambahan silahkan, atau bagaimana? Ya, jadi ya values di luar itu pasti boleh punya dong ya. Tapi dan values itu sebenarnya banyak banget ya. Kita kan mempunyai values di luar itu juga. Tapi kalau kita harus memprioritaskan gitu, prioritaskan values apa aja yang paling penting, ya keempat values itulah yang menurut kita paling penting. Kayak misalnya mulai dari innovation-nya tadi. Innovation kita harus selalu berpikir kreatif dan inovatif supaya mencari solusi yang lebih baik gitu. Apalagi ini perusahaan IoT. Innovation pasti paling penting. Collaboration juga, saya juga sempat mention tadi, kita mau banyak kerjasama dengan partners lokal maupun global gitu ya. Lebih banyak kolaborasi yang bisa kita ciptakan, lebih banyak yang bisa benefit. Harapannya seperti itu. Integrity juga penting sekali, apalagi IoT ini kan dealing sama data dan segala macam. Ini kejujuran dan transparansi inilah yang kita sangat haruskan di kita. Yang terakhir itu salah satu yang mungkin paling penting, itu adalah komitmen. Khawatirnya saya di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang pintar gitu. Tetapi khawatirnya
itu banyak yang teoris gitu. Oke. Saya pun sebenarnya backgroundnya juga lumayan theoretical awal-awalnya gitu. Sebenarnya untuk kita menciptakan perubahan atau bisa menimbulkan sebuah value yang sangat besar lewat teknologi atau apapun itu, kita semua tuh harus bisa eksekusi gitu. Jadi tidak hanya harus agak sedikit pragmatis ya. Iya, jadi pragmatic teoris lah gitu ya. Jadi teori boleh selama itu ada pragmatisnya gitu ya. Nah, gitu sih sebetulnya kira-kira. ini pertanyaan mungkin di luar konteks Mas Mose sebagai seorang pemimpin perusahaan. Tapi dari sudut pandang Mas Mose, apakah Indonesia ini sebetulnya punya resources yang cukup untuk berkembang di bisnis IoT seperti Miyota? Sebenarnya lebih dari cukup sih Lebih dari menurut saya. cukup. Dan selama perjalanan di Miyota ini dan di luar Miyota pun gitu, banyak saya ketemu orang-orang, khususnya orang Indonesia ya, yang memang sanggup gitu dan bisa compete on a global level gitu. Bukan artinya beberapa juga tidak lulus kuliah gitu, mereka SMK misalkan Bahkan gitu. bisa bersaing di tingkat global. Bisa bersaing dan menang di tingkat global. Jadi kalau kita harapannya juga sih Miyota itu bisa menjadi tempat untuk inspire engineers di Indonesia. Di mana engineers itu biasanya mau cepat-cepat kerja di Google, Facebook, atau dimanapun yang kita tahu, di Apple dan segala macam. Saya mau Miyota itu bisa menjadi salah satu tempat bahwa kita bisa loh gitu, kita bisa bikin produk kita tuh bisa bagus gitu dan compete on a global level, itu sih yang penting. Saya mau menghindari nasionalis atau national level, soalnya sebenarnya kita bisa sanggup ke global level gitu. Oke. Sebetulnya ada semacam kerjasama nggak sih mungkin sama pendidikan tinggi misalkan gitu, ada nggak kerjasama Miyota? Sebenarnya kita ada kerjasama sama UGM, ya kita di mana kita ada studi praktek gitu ya, udah ada 2 mungkin dari UGM itu kerjasama sama kita, dan kita juga sempat membicarakan untuk develop IoT Research Center sama mereka. Tapi ini pastinya kita masih sangat tertarik untuk mengundang institusi lain yang mau kerjasama dengan kita untuk tadi studi sangat terbuka praktek, ya? Sangat terbuka pastinya, studi praktek maupun membuka peluang untuk develop IoT Research Center gitu. Baik. Mas Mose, balik soal leadership. Apa makna sumber daya manusia atau karyawan atau human resources bagi Anda? SDM itu menurut saya sih hal yang paling penting ya, aset paling penting di perusahaan. Karena tanpa adanya SDM yang mempunyai visi misi yang sama dan mau menjalankan dan punya purpose, termotivasi untuk menjalankannya, itu nggak mungkin ada produk yang bisa jalan gitu. Jadi SDM itu sangatlah penting bagi kita, dan kita di negara Indonesia itu kan kita orangnya banyak sekali sebenarnya. Sayang aja kalau kalau misalnya tenaga itu wasted gitu. Kalau tenaga itu tidak terutilisasikan dengan penuh, dengan purpose yang mungkin harapannya itu bisa memberikan added value positif ke society dan ke semua orang. Ini saya beberapa kali mendengarkan kata purpose, tujuan gitu ya. Iya. Ini memang penting sekali bagi Anda ya? Sangat penting purpose itu. Mas Mose, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh